Keempat, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atau kelima, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUH pidana. Atau keenam, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 KUH pidana. Fakta-fakta yang terungkap dalam di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti. Di mana keterangan saksi Suryadi sebagaimana dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan terlampir dalam surat tuntutan. Bagaimana kita sepakat? Jasa Putra Mahapul Saragi dalam keterangan yang disumpah menyatakan di persidangan dan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan terlampir dalam surat tuntutan. Regina Dwina Saputri dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Desriandi dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan seperti terlampir dalam surat tuntutan. Ahmad Jibrail dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan bagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Triyatika Jati dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan. Dede Hermawan dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Idul Yusman Effendi dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan. Edi Tua Susanto Lumban Gaul dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Eliezer Pardamean dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Benjamin Ginting dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Jerry Firman dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Edward Mulyandino Panjaitan dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Heru Wibowo dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Tommy J. Gultom dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Sauzi Amzad dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Oloan Silaban dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan. Dwi Saputra dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan. Natal Wijaya Siahaan dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan. Jerry Nielsen Leonardo Paul Mecha dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan. James Octavianus Siombi dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan. Friandi dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan menerangkan sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan. Keterangan ahli saksi Rinaldi Manurung sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan. Alat bukti surat visum et repertum nomor 125, nomor 120,
nomor 130, nomor 123, nomor 118, nomor 126, nomor 116, nomor 115, nomor 114, nomor 119, nomor 124/2023 RSBB tanggal 5 Oktober 2023. Selanjutnya, surat dari Aliansi Pemuda Melayu, pemberitahuan aksi unjuk rasa juga disampaikan oleh Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam nomor 001/2023 tanggal 9 September 2023. Surat nomor B 1418/9 Romawi/2023 perihal surat balasan pemberitahuan kegiatan aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri, serta surat Aliansi Pemuda Melayu nomor 4/2023 tanggal 10 September 2023 perihal pembatalan demo. Petunjuk bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat 1 menentukan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagai alat bukti adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa terdakwa. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud ayat 1 diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam ayat 3 dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim yang dengan arif bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang telah diungkapkan di atas terdapat persesuaian fakta perbuatan, kejadian, atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti, maka diperoleh petunjuk bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, yakni melanggar pasal 170 ayat 1 KUH pidana. Keterangan terdakwa bahwa dimulai dari keterangan terdakwa 1 Laode, keterangan terdakwa 2 Donatus, terdakwa 3 Faisal, terdakwa 4 Rizky, terdakwa 5 Usni, terdakwa 6 Abdul, terdakwa 7 Ahmad Tarmizi, terdakwa 9 Syahid Ahmad Syukri, terdakwa 10 Herman, terdakwa 11 Putra Bahari, terdakwa 17 Saputra alias Putra, terdakwa 18 Jusar bin Abdullah, terdakwa 21 Vito Dwiki Sandifa, terdakwa 22 Aminuddin, terdakwa 23 Liswardi alias Wardi, terdakwa 24 Ardiansyah alias Dede, dan terdakwa 26 Diki Aldi mengakui perbuatan tindak pidana. Bahwa terdakwa 8 Hairul, terdakwa 15 Misranto, terdakwa 20 Wahyudin, terdakwa 14 Yosua, terdakwa 19 Suhendra, terdakwa 25 Tengku Muhammad Hafiz, terdakwa 12 Rinto Raustista, terdakwa 16 Junaidi Sidik, dan terdakwa 13 Thomas bin Subandi tidak mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana. Barang bukti bahwa barang bukti dimulai dari 1 unit handphone iPhone 7 berwarna hitam sampai dengan nomor 1 unit handphone iPhone 7 berwarna hitam sampai dengan nomor 103 1 buah hard disk 1 terabyte berisi rekaman video kerusuhan di depan kantor BP Batam. Analisa yuridis bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan di persidangan berbentuk alternatif, maka kami penuntut umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan yang kami dapat buktikan, yang dimana yakni dakwaan alternatif ke-6 melanggar pasal 170 ayat 1 KUH pidana dengan unsur barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif penuntut umum.
dan pada diri dan perbuatan para terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. Bahwa berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf B, junto pasal 197 ayat 1 huruf K mengenai kewenangan pengadilan menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan. Oleh karena para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP mengenai masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 22 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Di mana satu, hal yang memberatkan terhadap terdakwa 8 Hairul, terdakwa 12 Rinto, terdakwa 13 Thomas, terdakwa 14 Yosua, terdakwa 15 Tengku Muhammad Hafizan, terdakwa 16 Junaidi Sidik, terdakwa 20 Wahfi Yudin, terdakwa 25 Misranto, terdakwa 19 Suhendra bin Sa'amat, di mana perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum khususnya di Kota Batam yang sedang melakukan pembangunan. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerusakan pada sebagian gedung BP Batam dan luka-luka terhadap beberapa petugas pengamanan dari kepolisian, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP Kota Batam mengalami luka akibat lemparan batu. Para terdakwa menyangkal atas kesaksian dari petugas kepolisian yang sedang bertugas, di antaranya atas nama saksi Olwan Silaban, saksi Eki Tua, saksi Edward yang melihat langsung para terdakwa melakukan pelemparan batu. B. Terhadap terdakwa 1 Laode Muhammad Iqbal, terdakwa 2 Donatus, terdakwa 3 Faisal, terdakwa 4 Rizky, terdakwa 5 Usni Tamrin, terdakwa 6 Abdul Joni, terdakwa 7 Ahmad Tarmizi, terdakwa 9 Said Ahmad Syukri, terdakwa 10 Herman, terdakwa 11 Putra Bahari, terdakwa 17 Saputra alias Putra, terdakwa 18 Jusar bin Abdul, terdakwa 19 Suhendra, terdakwa 21 Vito Wiki, terdakwa 22 Aminuddin, terdakwa 23 Liswardi, terdakwa 24 Ardiansyah, dan terdakwa 26 Diki Aldi alias Aldi adalah perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum khususnya di Kota Batam. Kedua, perbuatan para terdakwa menimbulkan kerusakan pada sebagian gedung BP Batam dan luka-luka terhadap beberapa petugas keamanan dari kepolisian. Ditpam BP Batam, Satpol PP Kota Batam mengalami luka akibat lemparan batu. Dan khusus terhadap terdakwa 1 Laode Muhammad dengan sengaja menggunakan besi patahan pagar memukul bagian kaki salah satu petugas pengamanan yang mengakibatkan luka. Hal-hal yang meringankan. A. Terhadap terdakwa 1 Laode, terdakwa 2 Donatus, terdakwa 3 Faisal, terdakwa 4 Rizky, terdakwa 5 Usni Tamrin, terdakwa 6 Abdul Joni, terdakwa 7 Ahmad Tarmizi, terdakwa 9 Said Ahmad Syukri, terdakwa 10 Herman, terdakwa 11 Putra Bahari, terdakwa 18 Jusar bin Abdul, terdakwa 19 Suhendra, terdakwa 21 Vito Wiki, terdakwa 22 Aminuddin, terdakwa 23 Liswardi, terdakwa 24 Ardiansyah, dan terdakwa 26 Diki Aldi adalah para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing. Terhadap terdakwa 8 Hairul, terdakwa 12 Rinto, terdakwa 13 Thomas, terdakwa 14 Yosua Keprianto, terdakwa 15 Tengku Muhammad, terdakwa 16 Junaidi Sidik, terdakwa 20 Wahfi Yudin,
terdakwa 25 Misranto, terdakwa 19 Suhendra. Hal yang meringankan bagi para terdakwa adalah: 1. Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 2. Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga masing-masing. Terhadap terdakwa 27, terhadap terdakwa 17, Saputra alias Putra bin Rudi, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa saat ini berumur 19 tahun dan masih harus melanjutkan pendidikan di jenjang SLTA atau sederajat. Tuntutan: berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Laode Muhammad, terdakwa 2 Donatus, terdakwa 3 Faisal, terdakwa 4 Rizky, terdakwa 5 Husni Tamrin, terdakwa 6 Abdul Joni, terdakwa 7 Ahmad Tarmizi, terdakwa 8 Hairul bin Abu Bakar, terdakwa 9 Said Ahmad Syukri, terdakwa 10 Herman bin Deraman, terdakwa 11 Putra Bahari, terdakwa 12 Rinto Rutista bin Ruslan, terdakwa 13 Thomas bin Subandi, terdakwa 14 Yosua Keprianto, terdakwa 15 Tengku Muhammad Hafizan, terdakwa 16 Junaidi Sidik, terdakwa 17 Saputra, terdakwa 18 Jusar bin Abdul, terdakwa 19 Suhendra, terdakwa 20 Wahfiuddin, terdakwa 21 Vito Dwiki, terdakwa 22 Aminuddin, terdakwa 23 Liswardi, terdakwa 24 Ardiansa, terdakwa 25 Misranto, dan terdakwa 26 Diki Aldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, melanggar pasal 170 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-6 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Laode Muhammad Iqbal bin almarhum Amir Lamandati, terdakwa 8 Hairul bin Abu Bakar, terdakwa 12 Rinto Rustista bin Ruslan, terdakwa 13 Thomas bin Subandi, terdakwa 14 Yosua Keprianto, terdakwa 15 Tengku Muhammad Hafizan alias Hafiz bin almarhum Tengku Hasni Rabi Anwar, terdakwa 16 Junaidi Sidik alias Ajud bin Suhendra, terdakwa 20 Wahfiuddin bin M. Yakub alias Yudi, terdakwa 25 Misranto, terdakwa 19 Suhendra bin Saamin alias Saad, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Terdakwa 2 Donatus Febrianto Arif, terdakwa 3 Faisal Mardiansyah, terdakwa 4 Rizky alias Kiki bin almarhum Putu Jahari, terdakwa 5 Husni Tamrin alias Tamrin bin Usman Latif, terdakwa 6 Abdul Joni alias Joni bin Husni Tamrin, terdakwa 7 Ahmad Tarmizi bin Usman Latif, terdakwa 9 Syahid Ahmad Syukri alias Sas, terdakwa 10 Herman bin Deraman, terdakwa 11 Putra Bahari, terdakwa 18 Jusar bin Abdul Jalal alias Abang, terdakwa 21 Vito Dwiki Sandiva bin Sarwandi, terdakwa 22 Aminuddin alias Amin, terdakwa 23 Liswardi alias Wardi, terdakwa 24 Ardiansah alias Dede, terdakwa 26 Diki alias Aldi, masing-masing dengan pidana penjara selama
7 bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Terdakwa 26 Saputra alias Putra bin Rudi dengan pidana penjara selama 3 bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Barang bukti dimulai nomor urut 1 unit handphone iPhone 7 warna hitam sampai dengan nomor 9 1 buah topi bertuliskan Acidel dikembalikan kepada terdakwa Laode. Nomor 10 1 buah peci sampai dengan nomor 103 terlampir dalam surat tuntutan. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Penuntut umum ditandatangan. Izin mulai kami langsung melakukan pembelaan hari ini. Sekarang ya? Yang tertulis atau bagaimana? Tertulis ya mulai. Oke, yang Saputra Kami Saputra dari ya, tidak ada pembelaan. Tidak ada pembelaan. Lanjut,